Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa, dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Wisageni. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sisi lain, Joyoseno yang kini telah mengetahui ada hal buruk yang sedang menimpaku dan juga Mahawira segera menyampaikan kabar ini kepada Wisageni. Tidak lama kemudian Wisanggeni dan juga Joyoseno menghampiri tubuhku yang masih terbaring tidak berdaya di sebuah rumah sakit. Wisanggeni pun mencoba mencari keberadaanku melalui cincin batu kecubung wulung yang ada di tanganku itu. "Mahagiri, mereka berdua sedang terjebak di tempat itu, Joyo," ucap Wisanggeni yang sudah mengetahui keberadaanku saat ini. "Apakah kita akan langsung pergi ke sana, Paman?" Wisanggeni pun menggelengkan kepalanya sambil terus memandangi tubuhku yang tidak berdaya saat ini. "Memasuki wilayah itu, sama saja kita menyatakan perang terhadap kerajaan itu, Joyo. Kita cari cara yang lebih aman untuk bisa menyusup ke wilayah Mahagiri." Aku dan Mahawira yang kini hanya berdiam diri agar tidak membuang-buang tenaga mulai merasakan kegelisahan yang sangat hebat. Di saat yang bersamaan aku pun melihat sosok kakek tua dengan caping serta tongkat kayu sedang berjalan ke arah kami. Kakek itu tidak berjalan seorang diri. Di sebelahnya terlihat juga seseorang yang sepertinya sudah sangat aku kenali. "Bang Kocek?" ucapku pelan sambil memandang kedua orang yang semakin mendekati tempatku dan Wira berada. Aku pun mencoba berdiri untuk menyambut seseorang yang terlihat seperti sahabatku itu. "Akhirnya kita bisa bertemu lagi, Mas Barno," ujar Bang Kocek yang memelukku dengan haru. "Apa yang sebenarnya terjadi, Bang?" tanyaku kepada Bang Kocek yang kini berdiri di hadapanku. "Kepala penjara yang dulu kita beri pelajaran itu datang menuntut balas, Mas Barno," jawab Kang Kocek yang mulai menjelaskan apa yang sudah menimpanya saat ini. "Hari itu saya kedatangan seseorang yang mengeluhkan sakit di bagian kepalanya. Saya pun segera memeriksa kondisi pasien saya tersebut. Tapi tanpa saya duga, muncul makhluk hitam dengan taring panjang serta kuku-kuku yang tajam. Makhluk itu langsung mencekik saya hingga saya tidak sadarkan diri. Saya tersadar ketika mendengar pasien yang sedang saya tangani itu berteriak ketakutan. Di situ saya melihat tubuh saya tergeletak lemah tidak berdaya. Dan ketika saya mendekati tubuh saya yang sudah lemah itu, saya melihat Jody yang duduk di kursi rodanya sedang tersenyum melihat tubuh saya. Di belakang Jody terlihat kepala penjara yang juga tersenyum melihat kematian saya tersebut. Setelah itu datanglah dua sosok makhluk berwujud buto yang mencengkram erat tubuh saya dan membawa saya ke tempat ini. Beruntungnya saya bertemu dengan Ki Joko Sukmo yang menyelamatkan sukma saya dari jerat penguasa di alam ini. Sukma-sukma yang merasa putus asa karena terjebak di tempat tanpa batas ini memilih untuk menjadi abdi kuda Kuntala, raja diraja dari alam gaib ini, ujar Bang Kocek yang menjelaskan semuanya. "Perkenalkan, nama aku Joko Sukmo. Akulah penghuni asli Pakunjaran Abang. Aku akan melindungi sukma-sukma yang dinaungi kebaikan hingga mampu bertahan dari godaan kaki tangan kuda Kuntala," ucap kakek tua yang menggunakan caping hingga menutupi wajahnya itu. "Bisakah kami kembali ke alam kami, Ki?" tanya Mahawira yang sedari tadi memperhatikan Ki Joko Sukmo dengan seksama. "Tempat ini berada di antara dunia nyata dan alam gaib di bawah kekuasaan Kunda Kuntala. Walaupun demikian, tidaklah mudah mencari jalan keluar dari tempat ini, karena di setiap gerbangnya terdapat dua penjaga yang berwujud buto hitam dengan kesaktian yang tinggi," ucap Ki Joko menjelaskan. "Lalu bagaimana dengan Ki Joko? Kenapa Ki Joko menjadi satu-satunya penghuni asli di tempat ini, Ki?" tanyaku yang ingin mengetahui lebih jauh
tentang Ki Joko Sukmo ini. Sebenarnya aku enggan untuk menceritakan siapa diriku ini anak muda. Karena itu akan membuka kembali luka lama yang sudah kukubur dalam-dalam selama ratusan tahun lalu. Jelas Ki Joko yang kini menatapku tajam. Wajah Ki Joko memerah dan matanya seperti memancarkan cahaya yang membuatku takut untuk menatapnya lebih lama lagi. Baik Ki, maafkan atas kelancangan saya, balasku dengan menundukkan wajahku. Dahulu kala, aku adalah seorang pati dari Bantala Mahagiri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Kunda Kuntala berhasil menggulingkan kepemimpinan dari raja kami yang terkenal sangat bijaksana. Raden Wijangka adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kelembutan hati. Tapi sayangnya, beliau harus menyerahkan tahtanya kepada Kunda Kuntala dan menjadi tahanan di Pakunjaran Abang ini. Akulah yang menjaga Raja Bantala Mahagiri itu dengan menyembunyikannya di tempat yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluk lain selain diriku, ujar Ki Joko dengan menghela nafas panjang dan dengan wajah yang terlihat lesu. Aku melihat ada kesedihan serta kekecewaan dalam diri Ki Joko Sukmo. Tapi lelaki tua itu masih tetap tegar menghadapi semua derita yang dia rasakan. Di saat yang bersamaan aku merasakan ada energi besar yang mendekati tempat di mana aku dan yang lainnya berada. Ki Joko terlihat bersiap untuk menyerang sosok energi asing yang perlahan mendekat ini. Sementara Mahawira terlihat tenang dengan ekspresi wajah yang tampak berbinar. Tahan Ki, yang sedang menuju ke tempat ini adalah guruku dari kerajaan Lebah Mana. Sudilah kiranya Ki Joko mengizinkan guruku ini memasuki wilayah Ki Joko, ujar Mahawira yang kini berhadapan langsung dengan Ki Joko. Apakah gurumu itu Wisanggeni anak muda? Tanya Ki Joko yang terlihat mengendurkan serangannya itu. Betul Ki, apakah Ki Joko sudah mengenal guru Wisanggeni? Tanya Mahawira yang terlihat terkejut mendengar Ki Joko menyebut nama gurunya itu. Kesatria dari kerajaan Lembah Mana yang dikdaya serta sakti mandraguna, tapi isi kepalanya tidak sebesar kekuatannya, ujar Ki Joko dengan tawanya yang menggelegar. Pati Tambak Ageng, kesatria Mahagiri yang nasibnya lebih buruk daripada kera-kera yang ada di pegunungan ini, ucap sosok yang kini sudah berada di antara kami. Aku dan Mahawira pun tersenyum bahagia melihat Wisanggeni datang ke tempat antah berantah ini. Rasa lelah dan rasa bimbang pun perlahan pergi dan berganti menjadi sebuah harapan untuk bisa segera pergi dari tempat ini. Ki Joko dan Wisanggeni pun terlihat berjabat tangan dengan senyum yang menghiasi wajah kedua makhluk gaib itu. Lama kita tidak berjumpa Geni, sepertinya kau sudah menjadi lebih pintar saat ini, ujar Ki Joko seraya tertawa. Benar sekali Ageng, aku datang untuk menemui kawan lama yang bernasib sial agar bisa membantunya menjadi seorang pati kembali. Kedua sosok itu pun masih terlihat berbincang-bincang penuh keakraban. Sementara aku pun berbincang dengan sahabatku yang sudah tidak akan aku temui lagi di dunia nyata saat ini. Kalau Mas Barno bisa kembali lagi ke dunia kita, saya titip anak saya Mas. Tolong bantu anak saya agar menjadi orang yang berguna bagi sesama, ujar Bang Kocek seketika itu juga membuatku merasa sedih. Ada juga kemungkinan Jody akan mengincar anak dan istri saya saat ini Mas, karena mereka sudah tidak ada lagi yang menjaganya setelah kematian saya, imbu Bang Kocek lagi. Aku yang merasakan kesedihan yang mendalam pun hanya bisa menganggukkan kepala. Aku belum mampu menjawab permintaan sahabatku itu karena saat ini aku sudah merasa gagal untuk melindunginya. Semua ini bukan salah Mas Barno. Mas Barno sudah banyak membantu saya serta keluarga saya. Jadi jangan menyalahkan diri Mas Barno karena tidak bisa melindungi saya waktu itu, ucap Bang Kocek sambil menepuk pundakku. Bang, jika masih ada kesempatan untuk kembali lagi ke dunia kita, saya akan berusaha menjaga keluarga Bang Kocek nantinya, jawabku sambil menatap wajah pucat sahabatku itu. Aku sudah berbicara dengan penguasa tempat ini. Beliau mengizinkan kalian untuk pergi dari tempat ini Barno, ucap Wisanggeni kepadaku dan juga Mahawira. Baiklah Geni, terima kasih sudah mau menolongku, jawabku yang kini sudah bersiap untuk kembali lagi ke duniaku. Pergilah bersama Mahawira. Sementara itu aku akan menunggu Joyoseno dan juga Gondo di sini,
ujar Wisanggeni yang membuatku dan Mahawira terkejut. Sahabatku ini ingin membantu Raden Wijangka merebut kembali Mahagiri dari tangan Kunda Kuntala. Jadi sepertinya kalian harus membereskan sendiri urusan kalian di dunia nyata, ucap Ki Joko menjelaskan. Wira, bantulah Barno untuk menghadapi musuh-musuhnya, baik dari manusia atau jin-jin yang bersekutu dengan mereka, sambung Wisanggeni yang disambut anggukan kepala oleh Mahawira. Di duniamu ada sosok makhluk bernama Kalasrenggi, buta dengan kekuatan yang sangat tinggi. Makhluk itu sengaja diutus ke dunia kalian oleh Kunda Kuntala untuk menjerat manusia-manusia yang akan menjadi budak di kerajaannya, ucap Ki Joko menjelaskan kepadaku dan juga Mahawira. Kelemahan Kalasrenggi ada di telapak kakinya. Carilah cara agar kalian bisa menyerangnya langsung di bagian telapak kaki makhluk besar itu. Wisanggeni dan Ki Joko serta Bang Kocek pun lalu mengantar kami menuju jalan rahasia yang hanya diketahui oleh Ki Joko. Tapi sepertinya Wisanggeni pun kini sudah mengetahuinya. Wira, bawalah segera Sukma Barno kembali ke tubuhnya. Sebelum Barno pulih, jangan mencoba menyerang ke tempat buto itu berada. Karena jika kau sendirian, maka kau hanya akan menjadi bola sepak dari Kalasrenggi, titah Wisanggeni kepada muridnya itu. Baik guru, kami mohon izin untuk pergi, balas Mahawira yang langsung membawaku melesat ke arah cahaya samar yang menjadi jalan rahasia menuju dunia nyata. Apakah Bang Kocek tidak ikut bersama kita, Wira? Tanyaku sesaat sebelum aku kembali lagi ke dalam tubuhku. Aku yang kini merasa pusing ketika membuka kedua mataku, tiba-tiba menjadi merinding ketika aku mendengar beberapa orang sedang membacakan surat Yasin di sampingku. Sementara wajahku yang kini tertutup kain membuatku agak sulit bernapas. Aku pun perlahan menarik kain yang menutupi wajahku saat ini. Dan ketika aku membuka mata, orang-orang yang sedang mengaji di sampingku pun sontak lari kalang kabut, ketakutan melihat aku hidup kembali. Perlahan aku pun mulai duduk dan melihat ke sekelilingku. Kini hanya ada Pak Udin dan Pak RT serta seorang hansip yang masih di dekatku. Mereka memandangku dengan penuh tanda tanya. Ini saya kenapa Pak Udin? Kok udah diselimutin begini? Tanyaku kepada Pak Udin. Lah, Mas Barno kan sudah mati. Tadi Mas Barno udah gak ada napasnya, celetuk Hamid yang memakai seragam hijau khas pasukan keamanan lingkungan. Kamu ini jangan bercanda, Mid. Tak cekek lo kamu, ujarku sambil mengarahkan kedua tanganku ke arah Hamid. Hamid yang merasa ketakutan pun langsung menggunakan jurus langkah 1000 untuk meninggalkan ruangan tempat aku, Pak Udin dan Pak RT berada. Alhamdulillah, Mas Barno bisa kembali sehat lagi setelah 2 bulan Mas Barno ada di rumah sakit, ujar Pak Udin menjelaskan kepadaku. Maaf Pak RT, tolong bantu saya Pak, saya mau ambil baju ke kamar saya, pintaku yang disambut baik oleh Pak RT. Setelah memberitahukan kepada warga dan tetangga terdekatku tentang keadaanku yang sebenarnya, Pak RT pun meminta Hamid untuk mencopot bendera kuning yang sudah dipasang di beberapa tempat. Aku juga menceritakan kejadian yang menimpaku hingga aku tidak sadarkan diri selama lebih dari 2 bulan lamanya. Di alam itu saya bertemu Bang Kocek, Pak. Sepertinya Bang Kocek akan berada di sana untuk sementara. Beliau pun menceritakan siapa yang telah merencanakan untuk membunuhnya dan juga membunuh saya. Ujarku menceritakan apa yang menimpa Bang Kocek kepada Pak Udin dan Pak RT. Lalu, apa yang akan Mas Barno lakukan? Tanya Pak Udin kepadaku. Saya sudah menyanggupi untuk menjaga keluarga Bang Kocek, dan pastinya saya juga akan mencari orang yang telah berusaha membunuh Bang Kocek. Setelah beberapa hari memulihkan tenaga, aku pun mencoba menghubungi Mahawira untuk mulai merencanakan pembalasan kepada orang yang bernama Jody dan juga bekas kepala penjara yang menginginkan kematianku. Aku dan Pak Udin serta Hamid mulai mencari tahu tempat tinggal Jody dan juga bekas kepala penjara yang bernama Samsul. Dengan sabar, aku, Pak Udin dan Hamid yang pasti juga dibantu oleh sosok Mahawira mengawasi setiap gerak-gerik Jody dan Samsul. Dari pengintaian kami itu, akhirnya kami mengetahui tempat di mana mereka menjalankan bisnis ilegal yang sudah lama mereka jalankan. Di sebuah bangunan tua terlihat beberapa orang bertubuh besar sedang berjaga. Mata dari orang-orang itu menatap tajam ke arah jalanan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Aku yang saat ini juga dibantu oleh salah satu anggota dari pihak berwajib pun
ingin membongkar bisnis ilegal yang dijalankan Jody dan Samsul. Sepertinya akan sulit untuk bisa masuk ke dalam gedung itu, Mas Barno, ucap Pak Santoso, seorang anggota pihak berwenang yang saat ini sedang bersamaku mengawasi gedung tua itu. Benar Pak, kita harus mengatur rencana lagi supaya bisa masuk ke dalam gedung itu, jawabku yang segera meninggalkan tempat di mana kami mengawasi gedung tua itu. Beberapa hari kemudian aku sedang menikmati kopi di halaman belakang rumahku. Dikejutkan dengan kemunculan sosok Mahawira yang datang tiba-tiba dan membuatku kaget. Mahawira yang melihat aku panik pun tertawa dengan senangnya karena sudah berhasil membuatku khawatir waktu itu. Akan ada beberapa orang yang datang ke rumah ini Bar, siapkan dirimu, aku akan mengawasimu, ujar Mahawira memberitahuku setelah dia puas menertawaiku. Baik Wira, terima kasih telah memberitahuku, jawabku yang segera pergi menuju ruang tamu. Di depan pintu pagar rumahku, aku melihat 3 orang sedang memperhatikan keadaan sekitar. Dan ketiga orang itu, salah satunya pernah aku lihat sedang berada di gedung tua yang dijadikan tempat menampung barang ilegal milik Jody dan juga Samsul. Apakah hanya orang-orang ini yang datang Wira? Tanyaku kepada Mahawira yang sudah berada di sebelahku. Benar Barno, sepertinya mereka ingin menyakitimu. Aku pun segera menelpon Pak Udin dan juga Pak Santoso karena seketika itu juga aku mendapat ide untuk bisa masuk ke dalam gedung tua yang sudah lama kami awasi itu. Setelah mengemukakan rencanaku kepada Pak Udin dan juga Pak Santoso, aku pun membuka pintu rumahku dan berjalan menghampiri orang yang masih ada di depanku. Aku yang saat itu sudah melapisi tubuhku dengan energi wisanggeni, sempat terkejut juga ketika orang menghantam tubuhku dari belakang. Aku pun pura-pura terjatuh dan seolah-olah sedang kehilangan kesadaran. Tidak ada rasa sakit yang aku rasakan oleh hantaman benda tumpul tadi. Aku sengaja memancing orang-orang itu agar mereka membawaku ke tempat di mana Jody dan Samsul berada. Pandai sekali kau Barno, bisik Mahawira yang kini juga berada di dalam mobil yang aku tumpangi. Rencana yang aku pikirkan tadi pun berhasil aku jalankan. Aku sengaja membiarkan orang-orang itu mengikat tanganku dan membawa tubuhku ke dalam mobil mereka. Kini aku pun berharap akan segera bertemu dengan pemimpin orang-orang yang sedang membawaku ini. Aku pergi dulu Barno. Jin penjaga tempat ini sudah mengetahui kedatangan kita. Aku akan menghadapinya. Kau jaga dirimu baik-baik, bisik Mahawira sesaat setelah mobil yang aku tumpangi ini berhenti. Seperti yang diharapkan, orang-orang berbadan tegap tadi akhirnya membawaku masuk ke dalam gedung tua yang sudah aku awasi itu. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, aku pun mengikuti perintah seseorang yang sedang memegang lenganku dengan erat. Ayo jalan, ucap orang itu dengan kasar. Kini aku merasakan energi hitam yang sangat kuat sekali. Beberapa kali energi-energi gelap itu berusaha menyerangku, namun dapat aku hindari dengan energi milik wisanggeni yang kini menyelimuti tubuhku. Jadi orang ini yang menikamku dari belakang waktu itu, ujar seseorang yang sepertinya sudah lama menungguku. Pantas saja dia bisa dengan cepat menguasai wilayah selatan waktu itu. Ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Orang itu pun lalu membuka penutup mataku dan langsung melayangkan sebuah pukulan ke wajahku. Aku yang terkena pukulan itu kembali berpura-pura terjatuh sambil mengedarkan pandanganku ke ruangan tempat aku berada. Berhati-hatilah dengan orang itu Dar. Orang itu mempunyai kesaktian yang luar biasa, ujar seseorang yang sudah tidak asing lagi bagiku. Dia adalah Samsul, mantan kepala penjara, yang bisnis gelapnya aku bongkar bersama Bang Kocek waktu itu. Dan orang yang baru saja memukulku itu adalah Darto, orang yang dulu aku tikam sesaat sebelum dia melangkahkan kakinya menuju pintu keluar penjara. Bukankah kalian juga memiliki orang sakti di tempat ini? Jawab Darto yang terlihat kesakitan sesaat setelah melayangkan pukulannya ke wajahku. Sabar Pak Dar, dendam kalian akan tuntas hari ini, ucap seseorang yang berdiri dengan tongkat di bagian kanan dan kiri lengannya itu. Jika benar apa yang Pak Udin ceritakan, berarti orang ini adalah Jody. Karena menurut cerita Pak Udin, Jody dibuat tidak bisa lagi berjalan oleh Bang Kocek waktu dia berada di penjara. Aku yang kini sudah berhadapan secara langsung dengan musuh-musuhku segera mengeluarkan kekuatan milik wisanggeni. Tubuhku yang kini sudah diselimuti api segera melesat ke arah Samsul dan langsung memukulnya hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara Darto yang melihatku sedang menyerang Samsul
segera melepaskan beberapa tembakan ke arahku. Aku yang kini hampir dikuasai oleh energi milik Wisanggeni pun segera melesat ke arah Darto, lalu mencengkram erat lehernya. Aku yang memang tidak ingin membunuh siapapun langsung melemparkan tubuh Darto sejauh mungkin. Setelah itu perlahan aku berjalan ke arah Jody yang terlihat biasa saja, menyaksikan kedua temannya telah tumbang olehku. Ketika sedikit lagi aku berhadapan dengan Jody, tiba-tiba langkahku terhenti oleh sebuah energi besar yang sepertinya juga menyerap energi milik Wisanggeni. Energi besar itu kini berubah menjadi rantai yang sudah melilit seluruh tubuhku dan merendam semua kekuatanku. "Bertahanlah Barno, aku akan segera ke tempatmu berada," ujar Mahawira melalui telepati. Aku yang merasakan lilitan rantai berwarna kuning kemasan ini semakin erat di tubuhku, perlahan menjadi lemas. Tubuhku pun ambruk ke lantai ketika kedua kakiku tidak mampu lagi menopang tubuhku. "Inilah energi antara kebaikan dan kejahatan menyatu," ujar sosok yang sudah sangat tua, yang kini berada di samping Jody. "Dengan menggunakan energi ini, kau bisa kembali berjaya, nak Jody. Dan bukan hanya itu, kau juga akan memiliki ilmu-ilmu lain nantinya," ujarnya lagi kepada Jody. Aku masih bisa melihat dengan jelas ketika Jody bersama orang tua itu menertawaiku. Aku pun mulai mendengar lagi bisikan-bisikan dari Mahawira yang kini sedang bertarung menghadapi jin kuat penjaga gedung tua itu. Wira meminta aku untuk bertahan dan terus berusaha untuk tidak melepaskan energi milik Wisanggeni yang kini ada di tubuhku. "Sekuat apapun kau melakukan perlawanan, kau tetap tidak akan mampu lepas dari belenggu rantai Malawisa milikku itu, anak muda," ucap orang tua itu yang kini sedang mempersiapkan ajian lainnya untuk mengambil energi milik Wisanggeni. "Jangan kecewakan saya lagi, Wan Kosim. Saya sudah lelah duduk di kursi roda," ujar Jody kepada lelaki tua yang bernama Wan Kosim. Tepat seperti apa yang direncanakan Pak Udin kepadaku, orang yang ada di hadapanku saat ini adalah Jody dan Wan Kosim. Merekalah orang yang menjebak Bang Kocek waktu itu. Dan mereka juga yang membunuh Bang Kocek dengan makhluk-makhluk gaib peliharaannya. "Bersabarlah, nak Jody. Sebentar lagi kamu akan bisa kembali berlari menggunakan kedua kakimu itu." Amarah yang ada di hatiku meluap-luap mendengar tawa dari orang tua itu dan juga Jody. Perlahan aku merasakan energi milik Wisanggeni pun bangkit kembali. Tapi kini energi itu seolah-olah melunturkan kesadaranku. "Bertahanlah Barno," ucap Mahawira yang sepertinya juga sedang kewalahan menghadapi jin penjaga itu. Sesaat sebelum aku kehilangan kesadaranku, aku mendengar suara ledakan dari arah tempat Mahawira bertarung. Dan ketika pandanganku mulai gelap, aku melihat sosok bertubuh tegap dengan diselimuti api merah yang cukup besar berdiri di hadapanku. "Wisanggeni," ucapku pelan kepada sosok itu. Wisanggeni pun lalu menghampiriku dan mulai menghancurkan rantai yang sedang membelenggu tubuhku. Kekuatan besar milik sahabatku itu dengan cepat meluluhkan rantai Malawisa. Melihat ada sosok makhluk mengerikan yang kini sedang membebaskanku, Wan Kosim pun mulai memanggil satu persatu makhluk-makhluk peliharaannya untuk menyerang. Sepasang ular besar pun kini mulai menyerang Wisanggeni. Dengan sinar-sinar yang keluar dari mata mereka, tanpa pergerakan, Wisanggeni menerima serangan-serangan dari ular-ular besar milik Wan Kosim. Dia pun memperbesar tubuhnya dan dengan cepat mampu memberikan serangan mematikan kepada kedua ular tadi. Setelah kedua ular besar itu menghilang, Wan Kosim lalu memanggil sosok jin hitam dengan taring panjang dan energi yang sangat besar. Makhluk itu sepertinya tahu siapa yang akan dihadapinya saat ini. "Ada urusan apa kau di sini, penghuni lembah mana?" tanya makhluk menyeramkan itu. "Ingin menghancurkan manusia-manusia jahat yang juga bersekutu dengan makhluk-makhluk jahat sepertimu, Butokati," jawab Wisanggeni. "Apakah kau mampu mengalahkan kami, Raden Wisanggeni?" tanya Butokati seperti meremehkan Wisanggeni. Wisanggeni hanya terdiam dan terlihat memejamkan matanya. Dia seperti sedang memanggil sosok-sosok lain untuk membantunya menghadapi Butokati. Aku yang kini sudah siap untuk kembali bertarung pun mulai mencari keberadaan Mahawira. Sepertinya salah satu sahabatku itu sedang mengalami kesulitan untuk mengalahkan musuhnya. "Bantulah muridku menghadapi jin penghuni rumpun bambu itu, Barno," ujar Wisanggeni yang kini tampak tersenyum kepada aku. "Baik, Geni."
Jawabku yang langsung melesat meninggalkan Wisanggeni dan musuh-musuhnya. Di tempat Mahavira bertarung terdapat 4 sosok makhluk yang memiliki tubuh sama dan juga berwajah sama. Mereka secara bergantian menyerang Mahavira tanpa ampun. Aku pun segera masuk ke dalam pertempuran itu dan dengan kekuatan penuh aku pun menyerang makhluk-makhluk gaib itu. Beberapa pukulanku dapat merobohkan 2 makhluk yang wujudnya menyerupai tikus hutan itu. Kita selesaikan pertarungan ini dengan segera karena gurumu sedang bertempur juga melawan Butogati, ucapku yang kini beradu punggung dengan Mahavira. Seperti biasa Mahavira mengeluarkan jurus andalannya dengan menghilang dari pandanganku dan juga musuh-musuhnya. Aku yang sudah mengerti maksud sahabatku itu lalu membuat 4 makhluk aneh ini kewalahan dengan kekuatanku. Begitu mereka lengah, Mahavira lalu menyerang makhluk itu dengan senjata pusakanya dari dalam tanah. Setelah salah satu makhluk itu terkapar karena serangan Mahavira tadi, ketiga makhluk lainnya pun menghilang dari pandanganku. Makhluk sialan yang sangat merepotkan, ujar Mahavira yang menyimpan kembali pusakanya di dalam tubuhnya. Ayo Wira, kita susul gurumu, balasku yang langsung melesat ke arah Wisanggeni berada. Aku dan Wira pun terkejut ketika melihat Wisanggeni sudah bertarung melawan Butogati dan ada juga Gondo serta Joyoseno yang masing-masing sedang bertarung dengan jin-jin milik Wan Kosim. Aku dan Wira pun lalu bergabung dengan sahabat-sahabatku itu. Banyaknya makhluk-makhluk gaib peliharaan Wan Kosim tidak membuat kami gentar saat itu. Bantuan dari lembah manapun ikut berdatangan. Mereka sepertinya mendengar panggilan dari Wisanggeni. Pertempuran ini bukanlah lagi pertempuranku dengan makhluk-makhluk peliharaan Wan Kosim. Tapi rupanya pertempuran ini memang sudah direncanakan oleh Wisanggeni. 4 makhluk bertubuh ular dengan sisik yang memancarkan cahaya merah pun segera membuat kubah gaib yang mengurung semua makhluk yang ada di tempat itu. Makhluk yang berasal dari lembah mana itu memang sudah ditugaskan oleh Wisanggeni untuk mengurung tempat ini, agar energi-energi besar yang keluar dari pertempuran gaib ini tidak mengganggu manusia yang berada di sekitar gedung tua itu. Apa yang sudah kau rencanakan Wisanggeni? Tanya Butogati yang merasa kebingungan saat ini. Memusnahkan para pemberontak yang sudah membantu Kunda Kuntala merebut tata kerajaan Mahagiri, jawab Wisanggeni yang tersenyum mengejek Butogati. Di alammu sana, kau bisa menjadi panglima perang yang tidak terkalahkan Gati, tapi di sini kau makhluk rendahan yang bersekutu dengan manusia licik itu, imbu Wisanggeni yang menunjuk ke arah Wan Kosim. Apapun rencanamu, kau tidak akan bisa mengalahkanku, Geni. Lihatlah di sana, punggawa-punggawa Mahagiri telah datang untuk memusnahkanmu dan juga kawan-kawanmu itu, balas Butogati yang sepertinya tidak mengetahui tujuan Wisanggeni. Wisanggeni pun mengedarkan pandangannya ke arah tempat di mana pertempuran besar itu terjadi. Setelah itu dia menatap keempat makhluk yang sudah siap dengan perisai gaibnya. Setelah Wisanggeni memberikan aba-aba kepada 4 makhluk itu, mereka pun lalu mengunci dinding pelindung itu, sehingga makhluk-makhluk yang berasal dari Mahagiri pun tidak dapat keluar ataupun masuk ke dalam pertempuran. Dengan cepat Wisanggeni kembali menyerang Butogati. Kekuatan Wisanggeni pun lebih dahsyat dari yang aku kira selama ini. Dengan pedang yang merah menyala, Wisanggeni menyerang Butogati dengan membabi buta. Gondo pun terlihat sedang melawan sosok jin yang besarnya hampir sama dengan Gondo. Keempat tangan Gondo yang dengan lincah memainkan pedangnya yang terus menyerang musuhnya itu. Joyoseno memilih menghadapi makhluk bersayap dengan semburan api yang keluar dari mulutnya. Sementara Mahavira bersamaku menghadapi prajurit-prajurit yang jumlahnya sangatlah banyak. Beberapa sosok yang belum aku kenal pun bertempur dengan dahsyatnya. Kilatan-kilatan cahaya yang memiliki energi tinggi pun dengan liar menyambar. Wan Kosim dan juga Jodi yang saat ini sedang berada dalam energi pelindung milik makhluk peliharaannya pun terlihat sangat ketakutan menyaksikan pertempuran hebat ini. Dengan tubuh gemetar, Jodi meminta Wan Kosim untuk membawanya pergi dari tempat ini. Aku yang mengetahui hal itu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Aku pun melesat ke arah makhluk yang sedang melindungi Wan Kosim dan Jodi saat ini. Makhluk macam apa kau ini? Di saat saudara-saudaramu bertempur, kau malah bersembunyi bersama tikus-tikus itu, ujarku kepada makhluk yang sedang melindungi Wan Kosim. Tunggulah manusia, aku akan mencabik-cabik tubuhmu, jawab makhluk yang hampir serupa dengan Butogati itu. Berapa lama aku harus menunggumu, makhluk bodoh, jawabku yang sedang memancingnya untuk melepaskan energi pelindungnya.
Belum sempat makhluk itu menjawab, tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan hebat. Lalu energi yang melindungi Wan Qasim dan Jody pun menghilang. "Manusia sialan, beraninya kau menyerangku dari belakang," ujar makhluk itu sambil menahan sakitnya. "Semua itu sudah terlambat, makhluk bodoh. Kau harus mati demi melindungi manusia-manusia serakah itu," ujar Mahawira yang tiba-tiba melesat dari dalam tanah. Makhluk yang melindungi Wan Qasim dan juga Jody pun perlahan menghilang di antara asap tipis yang menyelimutinya. Aku yang sudah tidak sabar ingin membalaskan dendam sahabatku itu pun harus menghentikan langkahku ketika Mahawira memintaku untuk tidak melakukannya. Barno, kau ini masih saja bodoh. Janganlah kau kotori tanganmu dengan membunuh mereka. Toh mereka berdua juga pasti mati di tempat ini," ujar Mahawira yang mencoba menasehatiku. Mahawira pun lalu melesat ke arah musuh-musuhnya, sementara aku masih berdiri memandangi kedua orang yang kini terlihat sangat ketakutan. Suara riuh dan dentuman-dentuman energi pun perlahan mulai berkurang. Buto Gati terlihat sudah terkapar tidak berdaya, sementara Wisanggeni terlihat sedang membantu Gondo yang bertempur seimbang dengan makhluk sejenisnya. Joyo Seno kini terlihat bersama Mahawira yang dengan ganasnya melumat jin-jin dengan ilmu rendah. Aku yang masih berdiri di hadapan Jody dan Wan Qasim pun sebenarnya ingin segera membunuh mereka, tapi aku juga tidak ingin mengotori tanganku dengan darah manusia-manusia serakah ini. Belum selesai aku mempertimbangkan apa yang akan aku lakukan kepada kedua musuh-musuhku ini. Tiba-tiba kilatan cahaya melesat ke arah Wan Qasim. Seketika itu juga Wan Qasim pun tergeletak bersimbah darah di samping Jody. Aku yang melihat darah keluar dari batang leher Wan Qasim pun segera melesat ke arah Jody. Aku tidak ingin lagi melihat darah tertumpah lagi dari makhluk sejenisku di dalam pertempuran itu. Aku pun kini melindungi Jody dari energi-energi liar yang melesat ke arahnya. Setelah para punggawa kerajaan Mahagiri yang juga sekutu dari Wan Qasim musnah, para prajurit lain pun akhirnya menyerah dengan meletakkan senjata-senjata mereka. Sikap kesatria pun ditunjukkan Wisanggeni, Joyoseno, Gondo, Mahawira, dan punggawa-punggawa dari kerajaan Lembah Mana. Mereka pun menghentikan serangan dan menjadikan makhluk-makhluk tadi sebagai tawanannya. Wisanggeni pun lalu menghampiriku bersama Joyoseno, Gondo, dan juga Mahawira. "Laki-laki, berkat bantuanmu, kami bisa mengalahkan punggawa utama dari para pemberontak yang saat ini menguasai kerajaan Mahagiri. Kami sangat berterima kasih kepadamu, Barno," ucap Wisanggeni sambil menepuk pundakku. "Akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih kepadamu dan juga Joyoseno, Gondo, serta Mahawira yang sudah menyelamatkanku, Geni," balasku kepada para sahabatku itu. "Secara tidak sengaja kau telah membantu kerajaan Mahagiri, Barno. Suatu saat nanti aku akan mengajakmu menemui raja dari penguasa alam gaib di dataran tinggi itu. Sekarang aku dan yang lainnya akan kembali ke Mahagiri untuk membantu Raden Wijangka dan juga Pati Tambak Ageng untuk merebut kembali kerajaan mereka," ujar Wisanggeni menambahkan. "Baik Geni, terima kasih atas semua bantuanmu. Gondo, Joyo, Wira, terima kasih," ucapku sambil menundukkan kepala. "Jangan sungkan, Barno, kita ini adalah sahabat," seru Joyoseno. "Lalu bagaimana dengan nasib sahabatku yang masih berada di tempat Ki Joko Sukmo?" tanyaku kepada Wisanggeni. "Sahabatmu itu akan ikut berjuang bersama kami, Barno. Ki Joko Sukmo telah mengangkatnya menjadi murid dan juga akan memberinya sebuah pilihan. Berada di tempat itu bersama Ki Joko atau kembali kepada Sang Pencipta. Tapi sepertinya sahabatmu itu ingin ikut membantu Ki Joko atau Tambak Ageng untuk merebut kerajaannya. Suatu saat nanti kau akan bisa berjumpa dengannya, Barno," ucap Wisanggeni menjelaskan tentang sosok Bang Kocek. "Baiklah Geni, apapun pilihan sahabatku itu, semoga menjadi yang terbaik baginya." Setelah Wisanggeni memberi aba-aba keempat makhluk penjaga dinding gaib yang mengurung kami tadi, lalu perlahan menghilang bersama hilangnya dinding gaib tadi. Wisanggeni, Joyoseno, Mahawira serta Gondo pun berpamitan kepadaku untuk segera pergi dari gedung tua itu. Mereka akan langsung menuju Pakunjaran Abang untuk menemui Ki Joko Sukmo dan juga Raden Wijangka. Setelah kepergian sahabat-sahabatku itu, aku lalu membawa Jody keluar dari ruangan yang menjadi tempat pertempuran gaib tadi. Aku lalu menelpon Pak Udin dan juga Pak Santoso untuk datang ke gedung tua itu. Entah apa yang terjadi dengan orang-orang yang menjaga gedung tua itu,
Mereka terlihat tertidur pulas di tempat mereka berjaga. Jody pun lalu menawarkan sejumlah uang kepadaku dan memintaku untuk melepaskannya. Mendengar kata-kata itu, aku lalu memperlihatkan wujudku dengan diselimuti api yang membuat Jody menjerit ketakutan. Setelah Pak Udin dan Pak Santoso datang, aku pun meminta Jody untuk menunjukkan di mana dia menyimpan barang-barang ilegal miliknya. Dan setelah itu, Pak Santoso melaporkan apa yang kami temukan di gedung tua tersebut kepada pimpinannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.